Kisah Rasul pasal yang kedua, ayat yang ke-41 ya. Apa judulnya? Jemaat yang pertama. Jadi seharusnya kalau gereja itu mau benar, harusnya lihat pasal ini. Karena inilah cara-cara pertama mereka hidup. Nggak ada gedung, nggak ada apa-apa. Dan ini sungguh hal yang sangat mengagetkan sekali. Saudara, saya bacakan. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri mereka diapakan? Dibaptis. Dan bagaimana mereka? Iya. Jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Oke, nggak main-main nih. Kira-kira Petrus sebagai ketua sinode waktu itu kan Petrus toh? 3.000 orang yang bertobat, ditambah dengan yang sudah jadi murid yang doa hari itu 120 orang. 3.120 orang itu dikumpulkan di mana? Pernah tanya nggak kita? Ayo. Waktu itu gedung besar cuma 2. Satu istana Herodes dan 2 bait suci. Nah, kira-kira Petrus boleh sewa nggak kalau untuk kebaktian? Ayo coba jawab. Boleh sewa nggak? Oh, cari masalah itu. Nah, di situ saya belajar. Ternyata gereja yang benar itu nggak sibuk dengan bangunan. Gereja yang benar sibuk dengan orang. Ngurus orang jauh lebih penting daripada ngurus bangunan atau fasilitas. Lompatnya ayat 47. Sambil memuji Tuhan dan mereka disukai semua orang. Ayo baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Ayo kita hitungan kasar saja. Kalau setiap hari, tiap-tiap hari Yahweh menambahi jumlah orang yang diselamatkan dalam sebulan dari 3.120 jadi berapa kira-kira? Tiap hari loh. Kira-kira aja 5.000 lebih. Kira-kira aja. Betul nggak? 2 bulan, setahun, lagi sekali sampai habis kisah para rasul, yaitu pasal 28. Mengapa kita tidak ketemu sepotong ayat saja, apalagi 1 ayat, sepotong setengah ayat saja, yang mana rasul-rasul Petrus, Yohanes, Yakobus dan sebagainya itu mimpin doa puasa, doa malam untuk sewa gedung, untuk ngurus ini fasilitas. Pernah mikir nggak itu, saudara? Lu ditaruh di mana orang-orang itu? Oke, mereka kan pergi terus, kan? Walaupun transport zaman itu cuma 3 macam. 1, kuda atau unta atau kereta. 2, kapal laut. 3, jalan kaki. Walaupun toh mereka nggak sibuk yang 2, untuk jalan kaki pun nginjil perlu dana nggak? Nah, mengapa 28 pasal kisah para rasul tidak ada bicara 1 ayat pun tentang fasilitas? Tapi lihat gereja zaman sekarang, jemaat baru 6 ekor sudah sibuk cari gedung. Ini yang 3.000 ekor tidak sibuk cari gedung. Ngerti kan? Ini mereka nggak pernah 1 kali pun loh, saudara. Itu yang saya kagum. Bahkan sampai ditutup kisah para rasul di pasal 28. Lihat ayat 30-31. Beri tanda pasal 2-nya karena kita kembali ke situ. Paulus bagaimana di Roma? Injil sampai ke Roma, sampai ke Italia itu. So jauh sekali. 28, 30, 31. Ayo dibaca salah seorang. Kisah Rasul 28. Ya. Kisah Rasul 28. 30, 31. Jangan ditutup pasal 2-nya karena kita kembali ke situ lagi nanti. Ayo. Ya. Paulus memberitakan kerajaan Allah di Roma. Ayat 30. Dan Paulus tinggal 2 tahun penuh di rumah yang disewai. Garis bawahi, dia kontrak, nggak beli rumah. Saudara pernah dengar ada pendeta khotbah yang pendeta percaya teologi kemakmuran, kalau kamu kontrak terus masih ada dosa itu. Saya pernah dengar ada pendeta khotbah seperti itu. Saya bilang kamu nggak baca Alkitab baik-baik. Paulus sudah kontrak 2 tahun. Lanjut. Apa dosa Paulus nggak bisa beli rumah di Roma? Oke, lanjutkan. Ia menerima semua orang yang datang kepadanya. Ini kuncinya, menerima semua orang datang kepadanya di rumah yang disewanya sendiri. Terus ayat 31, dengan terus terang. Ya. Dan tanpa rintangan apa-apa, ia memberitakan kerajaan Allah dan mengajar tentang Tuhan Yesus Kristus.
rumah sewa. Tidak ada fasilitas yang tetap. Maka itu sangat salah kalau pendeta zaman sekarang memaksa jemaat untuk kumpul uang beli gedung sama salah. Karena Kisah Rasul tidak menulis itu sama sekali. Pertanyaan, harus dikumpulkan di mana orang sebanyak itu? Nah, ini rahasia firman Tuhan. Ini rahasia komunis itu. Kumpulnya di rumah. Ya kayak begini nih. Nggak perlu sewa gedung, nggak perlu macam-macam. Karena nggak ada ayatnya. 36 tahun saya sudah jadi pendeta. Saya nggak pernah ngurus gedung gereja sekalipun. Tapi saya ngurus rumah. Banyak rumah yang memberikan kepada kami. Dan kami nampung orang. Itulah gereja. Itulah gereja. Kembali ke pasal 2. Ya. 3.000 orang bertambah. Ayat 42. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Pernahkah saudara tanya, selalu berkumpul ribuan orang itu di gedung apa? Kenapa kita nggak pernah teliti melihat hal ini? 3.120 orang dengan catatan tiap hari ditambah, dan mereka selalu kumpul. Tidak ada ayat yang menyatakan harus ini harus itu, tidak. Jawabannya kumpulnya di rumah. Ayat 43. Maka ketakutanlah mereka semua, sedangkan rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Nah, ayat 44, 45, 46 inilah ayat tentang komunis yang dipakai Karl Marx. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Ini komunis. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya. Ini juga komunis dipakai. Karena itu di komunis tidak ada orang punya surat tanah. Di negara komunis semua milik negara dan milik sama-sama. Itu hebat. Karena sistem ini semuanya merasa memiliki. Terus ayat 45, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Nah, di sini komunis melanggar. Kalau komunis misalnya gini, kita misal ada berapa ini hari ini? Ada 20? Lebih. Oke, 20 aja kita ambil ringkasnya. Kalau komunis misalnya hari ini ada uang 1 juta. Kalau komunis bagi rata, tiap hari satu orang dia bagi 50.000. Kalau surga tidak. Dilihat siapa yang lebih perlu dan siapa yang tidak perlu. Itu ayat ini. Jadi komunis itu khotbahnya Karl Marx kepada pemimpin-pemimpin gereja. Zaman itu Eropa susah. Habis perang. Miskin, kelaparan, penyakit di mana-mana. Tapi Karl Marx melihat ini tokoh-tokoh gereja itu kaya-kaya. Duduk di kursi-kursi yang hebat, uangnya banyak di gereja. Dia teriak, "Hei pemimpin-pemimpin, berkomunilah kamu." Yesus saja mau berkomuni dengan manusia. Tahu kata itu? Berkomuni, bersekutu. Kenapa kamu duduk di atas itu? Komuni disebarkan, diberitakan terus. Jadilah komunisme. Kata kerjanya komunitas. Community. Jadi komunis itu nggak salah. William Engels dan Stalin yang merusak, padahal tidak. Lalu akhirnya nggak ada Tuhan. Tuhan itu kamu sendiri. Nah itu disalah. Tapi pada dasarnya tidak. Begitu hebat. Nah sekarang saudara, gereja kembali ke dosa yang sama, bukan? Maka itu kenapa zaman sekarang orang senang jadi pendeta? Karena jadi pendeta zaman sekarang anak bondo abab sugi. Cerita tuh baik-baik. Yang ngerti bahasa Jawa ngerti lah. Bondo itu modal, abab itu cuap-cuap, sugi itu kaya. Ya betul nggak saudara? Pendeta zaman sekarang itu Mercy mobilnya, apartemennya berapa banyak itu, cincin berliannya berapa banyak. Kalau mereka saksi ngeri. Tapi uang diakonia, ada orang susah, sudah jelas mau mati, bilang rapat dulu, ya keburu mati. Maaf, kenapa pakai rapat dulu mau nolong orang? Toh itu jatah mereka untuk dibagi. Kita lihat firman ini.